Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Salmari dan saya akan menjelaskan tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan atau juga bisa sering disebut dengan kurikulum operasional sekolah. Memuat seluruh rencana proses belajar bagi siswa yang diselenggarakan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan ini juga sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran dalam satuan pendidikan yang nantinya dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan tersebut. Jadi, kurikulum operasional sekolah ini adalah hal-hal yang nantinya akan menjadi rujukan atau tujuan bagi guru dalam membuat materi ajar untuk mengajar siswanya. Kurikulum operasional sekolah ini disusun oleh lembaga sekolah. Nah, fungsinya menjadikan bagi guru untuk merancang pembelajaran. Tahapannya yaitu pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga evaluasi. Ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus menarik keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik yang berbeda-beda. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang kedua adalah kontekstual, yaitu menunjukkan keikhlasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri, khususnya pada SMK, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus, khususnya sekolah luar biasa. Ketiga yaitu esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Keempat yaitu akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu melibatkan komite satuan pendidikan. Nah, karena ini kurikulum di operasional di satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentral, staf industri, dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian yang diselenggarakan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Karakteristik yang pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan. Misal, Madrasah Sanawiyah Salafiyah, sekolah dengan latar belakang agama dan ilmu religius yang sangat tinggi. Dan sekolah menengah pertama, sekolah yang bagus dari sisi olahraga dan keseniannya. Terus SMA, sekolah menengah ke atas, sekolah dengan output akademik bagus, sudah dipastikan 90% hingga 100% kuliah. Visi, misi, dan tujuan. Visi atau to be memberikan gambaran masa depan tentang karakteristik sekolah ini nantinya gimana. Nah, visi juga bersifat jangka panjang. Contohnya seperti SMK, sekolah menengah kejuruan, menjadi sekolah berorientasi internasional dan rujukan industri dari sisi praktik, baik sikap pekerjaan dan kedisiplinannya. Kemudian misi atau to do, yaitu menunjukkan secara jelas mengenai apa tindakan yang harus dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencapai visi tersebut. Nah, itu berarti fokusnya terhadap tindakannya gimana, tindakan dari untuk mencapainya visi tersebut. Tujuan atau to produce, gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan. Hasilnya gimana? Hasil dari
yang akan dicapai dalam misi itu bagaimana tindakannya yang setelah dicapai. Ketiga, komponen kurikulum operasional sekolah. Ketiga, pengorganisasian pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada. Untuk SMK atau magang SLB. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan proyek profil dirancang terpisah dari intrakurikuler untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui tema dan pengelolaan. Proyek berdasarkan dimensi dan fase. Ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler yang dilakukan di luar jam pelajaran, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Ekstrakurikuler itu juga melayani untuk mengembangkan bakat siswa dalam olahraga, kesenian maupun yang lainnya. Perencanaan pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan. Penyusunan capaian pembelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah. Alur tujuan pembelajaran sifatnya given dan sudah disusun oleh pemerintah. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas, yaitu modul ajar dan perangkat ajar. Yang menyusun adalah guru mapel tersebut.